Halo, di video ini saya akan menunjukkan 10 tips dan trik cepat di Honor 600. Oke, mari kita mulai dengan gesture screenshot. Untuk mengaktifkannya, buka pengaturan, gulir ke bawah sampai Anda menemukan fitur aksesibilitas, lalu masuk ke pintasan dan gesture, dan di sini kita punya gesture screenshot. Kita bisa mengaktifkan screenshot dengan ketukan buku jari. Lalu ada akses cepat screenshot. Jika diaktifkan, fitur berbagi, scroll shot, dan layanan rekomendasi AI akan ditampilkan. Dan kita juga bisa mengaktifkan screenshot dengan menggeser 3 jari ke bawah. Saat ini, fitur tersebut dipilih untuk AI Memories, tapi kita juga bisa memilih screenshot. Oke, untuk mengambil screenshot, kita cukup mengetuk layar 2 kali dengan buku jari, dan screenshot akan diambil. Kita juga punya fitur screenshot sebagian. Kita hanya perlu menggambar huruf O menggunakan buku jari kita. Seperti itu caranya. Jika Anda lihat di sisi kanan, di tepi layar, kita punya banyak aplikasi. Pada dasarnya, kita bisa menyalin tangkapan layar kita ke salah satu aplikasi tersebut. Tentu saja, kita bisa memilih bagian layar yang diinginkan. Kita juga bisa menyalin teks dari tangkapan layar. Begitu saja. Ini hal yang sangat mudah. Kemudian, kita punya gambar gulir, gambar sebuah S. Oke. Dan tangkapan layar 3 jari cukup geser ke bawah dan tangkapan layar akan diambil secara otomatis. Jika Anda mengambil tangkapan layar, Anda juga dapat mengklik ikon tersebut dan Anda akan memiliki akses ke AI, sama seperti pada tangkapan layar sebagian. Aku harus melihatnya. Oke? Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara mengaktifkan mode satu tangan. Ada di sini dan pastikan sudah diaktifkan. Dan jika Anda menggunakan gerakan, Anda hanya perlu menggeser di tepi bawah, lalu tahan sebentar. Dan sekarang kita berada dalam mode satu tangan. Seperti yang Anda lihat, semuanya benar-benar responsif. Seluruh ponsel berfungsi. Saya bisa misalnya menyalakan kamera dan mengambil beberapa foto. Saya bisa membuka browser dan mulai berselancar di internet. Semuanya responsif. Dan tentu saja lebih nyaman digunakan di ponsel. Dalam mode ini saat Anda menggunakan satu tangan, tentu saja jika Anda ingin keluar dari mode ini, cukup ketuk area hitam. Dan sekarang Anda kembali ke mode normal. Oke, sekarang mari kita lanjut dengan shortcut untuk membuka kamera dari layar kunci. Untuk mengaktifkan shortcut tersebut, buka pengaturan, lalu masuk ke fitur aksesibilitas. Kemudian pilih shortcut dan gestur, dan kita punya opsi tekan tombol power 2 kali, dan berkat itu kita bisa membuka kamera. Kita juga bisa mengaktifkan mode yang akan membuka kamera sekaligus langsung mengambil foto. Saya harus melihat di sini. Kita punya banyak gestur berbeda, jadi terserah Anda fitur mana saja yang ingin Anda aktifkan. Dan sebenarnya, untuk membuka kamera saat layar mati, kita harus menekan tombol volume bawah 2 kali. Jika kita menekan tombol power 2 kali, kamera akan terbuka. Tapi hanya saat kita sedang menggunakan ponsel, misalnya di layar utama atau di aplikasi lain. Ketika layar mati dan kita berada di layar kunci, kita harus menekan volume bawah. Biar saya tunjukkan caranya. Sekarang saya akan menekan tombol power 2 kali, dan kameranya sudah terbuka. Saya tunjukkan lagi. Bahwa kameranya menyala. Sekarang saya akan mematikan layar, dan sekarang kita harus mengetuk 2 kali tombol volume bawah. Dan sekarang kameranya terbuka. Saat layar kita mati, kita harus menggunakan tombol volume bawah. Itulah pintasannya. Sekarang, mari kita bahas fitur multi jendela. Fitur ini juga ada di bawah menu aksesibilitas. Mari kita klik multi window, dan di sini kita punya jendela mengambang serta tampilan terpisah. Kamu juga bisa memaksa mode multi jendela, tapi saya tidak ingin itu.
Di bagian bawah, kamu bisa mengubah gaya jendela mengambang, standar, atau ringkas. Terserah kamu mau pakai yang mana. Sekarang, mari kita coba untuk membuka dua aplikasi ini. Dan ada beberapa cara untuk masuk ke tampilan terpisah atau jendela mengambang. Saat kamu membuka aplikasi terbaru, kamu bisa masuk ke mode jendela mengambang jika kamu klik ikon ini. Sekarang, saya akan melihat kalkulator sudah dibuka dalam jendela mengambang. Kita bisa mengatur ukurannya dengan menarik bagian tepinya. Kamu juga bisa mengubah posisinya dengan menarik bilah biru kecil ini. Jika kamu klik pada bilah tersebut, kamu bisa meminimalkan jendela, masuk ke layar terpisah, atau masuk ke layar penuh. Jika kamu meminimalkannya, jendela akan diminimalkan dan menempel di tepi layar. Dan jika kamu mengetuknya lagi, jendela akan terbuka kembali. Dan kamu juga bisa masuk ke mode layar terpisah dari jendela mengambang. Sekarang, cukup pilih aplikasi kedua. Saya akan pilih catatan, mungkin, dan sekarang kita bisa membuka dua aplikasi secara bersamaan. Layar belum benar-benar terbagi rata. Kamu juga bisa mengatur ukuran setiap aplikasi. Maksud saya, satu aplikasi bisa lebih besar dari yang lain. Tapi ingat, jika kamu menariknya terlalu jauh, salah satu aplikasi akan tertutup dan aplikasi yang satunya akan terbuka dalam mode layar penuh. Jika kamu mengetuk bilah di tengah, kamu bisa menukar posisi aplikasi, atau kamu juga bisa menyimpannya sebagai kombinasi aplikasi. Jadi sekarang kamu tidak perlu membuka dua. Misalnya kamu sering menggunakan catatan dan kalkulator dalam tampilan split view, dan kamu tidak ingin membukanya secara manual setiap kali, kamu cukup menyimpan kombinasi aplikasi tersebut. Kombinasi itu ada di sini, di layar utama kita. Jika kamu mengetuknya, kedua aplikasi akan langsung terbuka dalam split view. Sangat praktis dan nyaman digunakan. Shortcut yang keren, dan kita juga bisa masuk ke split view dari aplikasi terbaru. Ketika kita geser lalu pergi ke pojok kiri dan sekarang lepaskan. Dan sekarang, jika sedang kamu memilih aplikasi kedua, aplikasi itu akan terbuka. Tapi jam tidak mendukung, jadi aku harus memilih aplikasi lain. Mungkin Chrome, dan itu juga berfungsi. Dan sekarang, itu bukan satu-satunya cara untuk meluncurkan floating window dan split view. Kita bisa melakukannya dari Edge Panel, tapi pertama-tama kita harus mengaktifkannya. Buka pengaturan lalu ketik Magic Sidebar. Pastikan bahwa fitur ini benar-benar sudah diaktifkan. Dan sekarang, buka menu tersebut. Kamu harus menggeser dari tepi, lalu tahan sebentar, dan sekarang kamu bisa lepaskan. Sekarang, jika kamu mengetuk salah satu aplikasi itu akan terbuka dalam floating window. Tapi jika kamu tahan, sebenarnya jika kamu tahan, aplikasi akan terbuka di layar penuh, maaf. Tapi begitulah juga cara kamu bisa masuk ke aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, hal kedua adalah catatan AI yang saya suka. Mari kita buat catatan baru dan ketik beberapa teks. Oke, untuk menggunakan fungsi AI, klik ikon pensil. Dan di sini kita punya ringkasan teks, terjemahan teks, mind map, note to land. Kita juga bisa memperbaiki teks, memformatnya, menyesuaikan panjangnya, dan menggunakan fungsi pemeriksaan ejaan. Biar saya tunjukkan dengan cepat fitur terjemahan teksnya. Di sini pilih. Saya sangat menyarankan untuk tetap menggunakan deteksi bahasa otomatis. Dan di sebelah kanan, klik pilih ke bahasa mana kamu ingin menerjemahkan kalimatnya. Dan di sisi kanan, kita punya semua bahasa yang didukung. Daftar pilihan yang tersedia memang tidak terlalu panjang. Sehingga untuk saat ini, hanya ada bahasa-bahasa tersebut yang dapat digunakan. Mari kita coba terjemahkan teks kita, misalnya ke bahasa Perancis. Jika kamu mau, kamu bisa menggantinya atau menambahkannya.
Kamu juga bisa menggunakan ringkasan teks, tapi harus memiliki setidaknya 200 karakter. Kita bisa meringkas teksnya, kita bisa menggantinya. Itu tadi tutorial yang sangat singkat, seperti yang saya bilang, tapi saya serahkan padamu untuk mengeksplorasi semua fiturnya. Maksud saya AI yang ada di catatan. Oke, sekarang biar saya tunjukkan bagaimana kamu bisa dengan cepat. Bukan di mana harus mengkliknya, tapi di mana menemukan NFC jika kamu ingin membayar dengan ponselmu. Untuk melakukannya, buka pengaturanmu, masuk ke koneksi lainnya, ketuk NFC, pastikan fitur ini sudah diaktifkan. Dan sekarang kamu perlu memilih aplikasi dompet default. Saat ini, saya hanya punya Google Wallet, jadi saya bisa menambahkannya langsung di sini. Berkat itu, kita akan bisa membayar menggunakan ponsel kita. NFC juga tersedia di panel cepat kita, tepat di sini. Di sini juga, jika kamu tidak menggunakannya, saya sangat menyarankan untuk mematikannya. Oke, dan saat kita berada di bilah pengaturan cepat, saya akan tunjukkan bagaimana kamu bisa menyesuaikannya. Untuk mengedit pengaturan cepat kita, klik tombol edit di sini dan di sini juga. Kamu bisa memilih hal-hal apa saja yang ingin kamu tampilkan. Misalnya saya tidak ingin motion stick ada di sini. Saya tidak suka fitur kenyamanan mata. Apabila Anda menekan tombol tambah tile, Anda bisa menambahkan lebih banyak pilihan atau menghapus tile yang sudah tersedia sebelumnya. Saya sebenarnya tidak menginginkan fitur proyeksi nirkabel tersebut. Dan sebagai alternatifnya, saya jauh lebih menginginkan mungkin ultra hemat daya dan kalkulator. Jika kamu ingin menyimpan, tekan tombol di pojok kanan. Kamu juga bisa, tentu saja, mari kita tambahkan potongan lain. Seperti itu saja. Dan jika kamu ingin menyimpan semuanya, tekan tombol ini. Dan sekarang kita sudah sedikit mengubah pengaturan cepat kita. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana kamu bisa mengubah metode navigasi untuk melakukannya. Pergi ke pengaturan, lalu sistem dan pembaruan, masuk ke navigasi sistem, dan terserah kamu ingin menggunakan mode yang mana. Kita punya mode gesture dan 3 tombol. Jika menggunakan 3 tombol, kita bisa memilih kombinasi tombolnya. Kamu bisa melihat perbedaannya di bawah, bagaimana tampilannya akan berubah. Jika kamu memilih mode ini atau yang ini, kamu akan mendapatkan tombol khusus, dan jika kamu mengetuknya, panel cepat akan muncul. Kamu tidak perlu menggeser, cukup ketuk ikonnya, dan panel akan langsung muncul. Jika kamu mengetuk lagi, panel akan mati, bukan benar-benar mati, tapi panel cepatnya akan menghilang. Jadi itulah hal yang bisa kamu atur. Dan juga, jika kamu ingin menggunakan gestur tapi belum tahu caranya, di sini ada tutorial gestur, kamu bisa klik mulai. Ini adalah tutorial singkat yang akan membantumu menggunakan gestur. Dan sekarang, geser ke dalam dari kiri untuk kembali, seperti itu. Kita juga bisa melakukannya dari sisi kanan. Untuk membuka aplikasi terbaru, maksud saya untuk kembali ke layar utama, geser ke atas. Dan untuk membuka aplikasi terbaru, tahan ke atas lalu lepaskan. Itu adalah tutorial singkat seperti yang saya bilang tadi. Kamu juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan bilah navigasi. Yang ini di sini, saat ini sedang tidak muncul. Dan jika saya mengaktifkannya, maka akan muncul. Jika dimatikan, tampilannya jadi lebih bersih. Jadi terserah kamu ingin mengaktifkannya atau tidak. Bilah navigasi di bawah jika kamu menggunakan gesture, tentu saja. Oke, sekarang biar saya tunjukkan beberapa hal. Sekarang, lihat tombol AI ini.
Tombolnya ada di sini, tepat di bawah tombol power. Mari kita ketuk 2 kali saat ini. Maksud saya sebenarnya saya ingin membuka pengaturannya. Mungkin ada di bawah Honor, EI, ya, pada tombol E kita. Sekarang kita bisa memilih apa yang akan dijalankan saat kita menekan singkat, menekan 2 kali, atau menekan lama tombol A. Dan sekarang mari kita pilih sesuatu untuk tekan singkat. Kita bisa menambahkan kamera AI, pengaturan, agen foto, AI memories, Google Lens, atau tidak ada misalnya mungkin agen foto. Untuk tekan singkat, untuk tekan 2 kali, kita bisa tetap pada kamera, dan untuk tekan lama, misalnya saya mau akan memilih sebagai saran layar. Oke, sekarang mari kita coba tekan singkat. Saya harus melihatnya. Agen Avoros kita sudah muncul. Sekarang coba tekan 2 kali. Aplikasi kamera terbuka, jadi pintasannya berfungsi. Dan sekarang tekan lama. Dan bagian itu juga sebenarnya sudah terbuka. Lebar. Kita bisa masuk ke memories dari sini, atau menggunakan lingkaran untuk mencari. Dan berkat itu misalnya, kita bisa dengan cepat memilih sesuatu, dan hal-hal tersebut akan langsung mencari di internet berdasarkan foto. Jadi itulah tadi ulasan singkat mengenai fitur tombol samping AI keren ini. Jika Anda ingin tahu fitur AI lain yang kami miliki, buka pengaturan, Honor AI, dan di sana ada AI Memories, Magic Portal, Magic Sidebar, yang sudah saya tunjukkan kepada Anda. Kami juga memiliki subtitle AI, AI Translate, dan penerjemahan kode, penulisan di catatan, itu juga yang sudah saya tunjukkan kepada Anda. Dan efek ID serta deteksi peniruan suara, fitur keren yang layak diaktifkan. Tapi saya rasa fitur itu sudah otomatis aktif. Dan mungkin biar saya tunjukkan fitur Air Translate sebagai yang terakhir, letaknya ada di sini. Di bawah Tools, ketuk itu, lalu klik izinkan. Dan sekarang ketuk untuk memasukkan teks. Saya harus melihatnya dulu, semuanya berfungsi. Kami juga ada memiliki fitur chat. Fitur ini cukup berguna, misalnya saat Anda berada di negara asing dan ingin berbicara dengan seseorang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi misalkan kita sedang berada di Prancis, dan sekarang kita berada di mode percakapan, tapi mungkin kita gunakan mode tatap muka. Dan sekarang saya ingin menukar, bahasanya, saya ingin bahasa Inggris di bagian bawah, jadi saya perlu mengklik tombol di tengah, dan sekarang cara kerjanya adalah saya harus menekan tombol tersebut. Sekarang, perangkat akan mendengarkan suara saya, dan secara otomatis akan menghasilkan teks, lalu teks tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Teksnya sudah diterjemahkan, saya harus melihatnya dulu. Dan sekarang, jika orang tersebut ingin membalas kita, dia hanya perlu mengetuk tombolnya dan dia harus berbicara dalam bahasa Prancis dan semuanya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi ini sangat berguna. Seperti yang saya katakan, jika Anda berada di negara asing dan Anda ingin berbicara dengan seseorang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.